Sebenarnya untuk PSBB kan upaya pemerintah, kebijakan pemerintah ya sesuai dengan PP 21 tahun 2020, kemudian ada Permenkes nomor 9 tahun 2020, dan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Turun ke pergub, ke perwal, hingga sampai nanti ke tingkat bawah kelurahan. Cuman masing-masing wilayah pemberlakuannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, geografinya dan sebagainya. Nah, di antaranya hal yang paling sederhana dari PSBB adalah itu pembatasan sosial berskala besar. Sebenarnya hal yang bisa kita lakukan ya, sederhana, cukup di rumah saja ya guys, cukup di rumah aja ya, membatasi lah, sekalipun nanti di pasal-pasal memang ada berapa, termasuk yang kaitannya tentang pembatasan kegiatan keagamaan, ada undang-undangnya, ada fatwanya dan sebagainya, termasuk itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat umum. Prinsipnya dengan adanya wabah pandemi ini efeknya ke semua lini, ya, termasuk para pelaku usaha apapun itu mengalami. Terlebih lagi dari sahabat-sahabat ojol dan sebagainya juga itu yang lebih banyak kesentuhan. Iya, benar-benar. Cuman secara umum memang semuanya mengalami. Salah satunya atau kita melihat beberapa waktu lalu pemberitaan pondok pesantren menerapkan kebijakan untuk pemulangan, termasuk dalam rangka menjaga, karena di pesantren kan termasuk banyak berkumpulnya ada fatwa atau tidak ada pendapat dari lembaga yang dipercaya oleh pemerintah, itu kita pakai, termasuk salah satunya misalnya
zona-zona yang dinyatakan ya merah, berbahaya lah ya. memang ada orang yang sudah melihat dan tidak karena khawatir memberikan bahaya ke yang lain. Memang kaidahnya dari mafasid hukum alat masolih, menolak hal yang berbahaya diciptakan dengan menarik maslahatan memberikan. Ada open. Dan kopi, itu teh, juga dan sebagainya. tamu juga harus dibatasi. Artinya begini, tetap safety. Di situ saya sediakan desinfektan atau pencuci tangan. Jadi sebelum orang bertamu disemprot dulu semprot ya. dulu. Pokoknya semuanya dari motornya, ya pala, semua kecuali mulut hidung yang sensitif ya. Mulut nggak apa, mulutnya kotor. Di depan sudah saya larang spanduk dan kasih portal ya, semacam pot atau bangku. Kemudian yang saya khawatirkan kalau penduduk asli sudah ketahuan itu sehari-hari bagaimana, atau positif apa bagaimana, atau ODP bagaimana, ya ini yang saya khawatirkan dari luar yang bergaul ke gang kita. Artinya ke ini, apakah dia terkena atau tidak, dan dia duduk, dan orang yang sedang berjemur pagi-pagi, orang tua atau masyarakat yang di situ bisa juga kemungkinan terdampak juga nantinya. Keluarga saya ya biasa, anak-anak main apa yang ada di rumah, mainan ya, sekalipun apa istilahnya terbatas, tapi bagaimana biar mereka ya wajar, namanya anak-anak kadang-kadang polemik, ada bosannya di rumah ya kan, jangan anak-anak kita. Saya dengan keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya, kadang kita sudah berhati-hati di rumah, anak istri dan anak ini kadang keluar sendiri bermain. Nah, dia bermain di mana? Apa dari kembalian dia belanja di warung itu ada titik virusnya, ya kan, dia jalan ke dalam. Nah, itu kan dia membawa virus. Kadang saya sediakan desinfektan, saya semprot. Bahkan istri saya lagi tidur, saya semprot. Bisa ya.